Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa ikhtarahum Allahu 'alan nasi ajma'in. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Insyaallah di malam hari ini kita akan lanjutkan min akhlaqis salaf. Di antara akhlak para salafus saleh adalah mereka menghormati sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meyakini bahwasanya mereka orang-orang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi yang Allah meridhoi mereka. Bahkan kita pun tahu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dikatakan dalam kitab Lumatul I'tiqad, wa huwa ahaqqu khalqillah bi khilafati ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling berhak memegang khilafah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat yang empat yang disebutkan namanya, yang sudah sering kita dengar dan seterusnya. Wa li fadlihi wa sabiqatihi, juga termasuk memiliki keutamaan dan juga mazaya atau juga maziyah. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, bahkan taqdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu fi salat. Abu Bakar khususnya disuruh oleh Nabi kalau salat menggantikan beliau, menunjukkan orang terbaik setelah Nabi SAW. Bahkan wa ijma' as-sahabati ala taqdimihi, para sahabat juga sepakat Abu Bakar dijadikan orang yang terbaik setelah Nabi SAW. Wa mubaya'atihi wa lam yakunillahu liyajma'ahum 'ala dhalalah. Dan sekali lagi bahwa Allah tidak akan menjadikan umat ini bersepakat dalam kesesatan. Intinya ikhwan sekalian, para sahabat orang-orang terbaik setelah Nabi SAW, dan kita akan bahas di kesempatan malam hari ini walaupun singkat bagaimana akhlak salaf kepada mereka, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali dan yang lain. Nah, bagian pertama hadirin sekalian dimuliakan Allah, bahwa setiap kita di samping meyakini secara umum yang tadi, juga termasuk juga wa nashhadu lil asrati lil asharati bil jannah. Kita juga meyakini tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian termasuk juga yang Ahlul Badar, pengikut perang Badar. Kemudian Ahlul Bait Ridwan, begitu juga mereka yang
urutan begitu, muhajirin, kemudian ansar dan seterusnya. Sehingga kalau bahasan ini dan keyakinan kita sebagaimana yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah bisa sekaligus membantah sebagian keyakinan yang sebagian mereka mencela sahabat, tidak berakhlak kepada para sahabat, bahkan membencinya, bahkan mengkafirkan. Maka ini jangan sampai terjadi pada kita sekalian. Baik, ikhwas sekalian, pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita bahwa kita lahir di zaman ini, bukan di zaman sahabat, menunjukkan bahwa Allah memilih kita tidak layak untuk hidup di zaman sahabat. Ini kita harus sadari ya, saya dan antum dan semua kita dengan segala kekurangan yang ada, itulah yang terjadi. Karena kita adalah hidup di zaman ini, maka yang ada kita harus mawas diri. Orang seperti kita tidak layak hidup di zaman Nabi. Dan Nabi SAW telah ditemani orang-orang yang terbaik, yakni para sahabat. Wa minal adillah, banyak sekali dalilnya. Kata Nabi SAW ketika menyebutkan, idza kana yaumul qiyamati kuntu imaman nabiyyin, di hari kiamat aku adalah imam para nabi. Kemudian wa khatibahum, aku juga yang merupakan pembicara dari mereka. Wa sahiba syafa'atihim, dan aku juga yang memegang syafaat mereka. Ghairu fakhrin, dan ini diucapkan bukan karena kesombongan. Jadi Nabi SAW, Allah memilihnya di hari kiamat sebagai imam para anbiya. Bahkan Nabi SAW, ya sekalian, beliau yang memiliki kunci surga. Artinya yang masuk surga pertama adalah Nabi SAW. Kemudian Nabi yang terbaik itu untuk umat yang terbaik. Makanya Nabi menyebutkan, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah. Jadi kita walaupun kayak gini adalah umat terbaik. Cuman kita ini, kita siapa? Ternyata bukan kita yang sekarang, para sahabat Nabi. Kuntum ayuhas sahabah khaira ummah. Kalian wahai sahabat-sahabat adalah umat yang terbaik. Siapa mereka? Ketika surat atau ayat ini diturunkan, itulah orang terbaik, generasi yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani Israil, wahai bani Israil, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Kemudian wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan aku, kata Allah, telah melebihkan kalian dari segala umat. Yang dimaksud di ayat ini adalah umat di zaman mereka, umat di zaman Bani Israel. Tetapi untuk yang di atas, umat untuk seluruh manusia dari awal sampai akhir. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Makanya ikhwan, min fadailis sahabah min aqidati ahlussunnah wal jamaah, yang pertama diantaranya adalah khairun nas, sebaik-baiknya orang. Jadi orang terbaik adalah orang yang bertemu Nabi SAW, karena Nabi orang paling baik. Maka orang terbaik setelah Nabi adalah orang-orang yang bertemu Nabi di saat Nabi masih hidup dan beriman. Makanya sahabat adalah man laqiyar rasul wa amana bihi wa mata alal iman, orang yang bertemu Nabi lalu beriman dan meninggal dalam keadaan mukmin. Ini sahabat. Kita tidak bertemu Nabi, tapi kita beriman, alhamdulillah. Kita meninggalnya belum jelas, semoga kita meninggalnya mukmin. Berarti kita bukan sahabat. Jangankan kita ikhwan, Uwais Al-Qarni mendengar bahwa ada Nabi dan dia minta izin ibunya untuk datang ke Madinah.
dan ibunya berpesan diizinkan, tetapi setelah nyampe Madinah kalau ada atau tidak ada segera pulang. Maka Uwais ke Madinah dan Nabi tidak ada, dan dia pulang, dan dia bukan sahabat dan beliau tabi'in karena tidak bertemu Nabi walaupun satu zaman. Jadi misalnya ada nenek moyang kita hidup di sini, di Jatisari ini, di zaman Nabi masih hidup, dia ada di sini, lalu dia beriman kepada Nabi SAW bahwa dia adalah Nabi terakhir, tapi belum bertemu Nabi, bukan sahabat. Inilah keutamanya ikhwan. Syekh Utsman Khumais memberikan batasan jelas. Waktu Nabi meninggal hari Senin, Nabi dikubur hari Rabu atau Selasa malam. Orang-orang yang datang ke Madinah bertemu dengan Nabi waktu sakit dari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Walaupun dia hanya ketemu sekilas, maka dia sahabat. Orang yang datang dari luar daerah sampai ke Madinah hari Senin pagi dan Nabi baru saja wafat, belum dikubur, dia bukan sahabat, dia tabi'in. Jadi yang sahih pembagian sahabat dan tabi'in bukan dari zaman, bukan dari tahun, karena dalam sejarah banyak buku-buku yang menulis zaman sahabat tahun sekian sampai sekian. Makanya disebut kibarut tabi'in, huwa, dia ini laqiya ma akthar minas sahabat, dia tuh bertemu kebanyakan sahabat, makanya disebut kibarut tabi'in. Tidak harus dia sudah tua umurnya. Kibarut tabi'in itu bukan mesti usianya tua, tidak, dia bertemu kebanyakan sahabat, makanya disebut sigarut tabi'in, bukan berarti umurnya masih selalu lebih muda, belum tentu. Makanya seperti Mujahid, Hasan al-Basri dan yang lain, kibarut tabi'in. Ternyata kita belum lahir ikhwan, rata-rata kita lahirnya tahun 70 ke atas, ya kan, 1970, 1400 ke sana. Dan kita syukuri, tidak mengapa, karena ada kesempatan kita menjadi akhun fillah. Kata Nabi, akhi atau ikhwan itu yang datang belakangan, tidak pernah melihat Nabi tapi mereka cinta kepada Nabi SAW. Catatan kedua ikhwan sekalian, bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW adalah para sahabat terbaik dari nabi-nabi sebelumnya. Jadi maksudnya Nabi Isa punya hawari Nabi Isa dibandingkan sahabat Nabi SAW jauh lebih baik sahabat Nabi SAW. Walaupun saya ingin meluruskan bahwa Yudas Iskariot, banyak orang mengatakan dia adalah seorang murid Nabi Isa yang berkhianat. Yang disahih, dia adalah murid Nabi Isa yang setia, dan ditawarkan kepadanya siapa yang ingin nanti menjadi badalnya Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit dan dia diserupakan Allah Ta'ala, dan dialah yang disalib, dan dia meninggal dalam keadaan syahid. Ikhwas sekalian, hawarinya Nabi Isa dengan hawarinya Rasulullah SAW masih jauh lebih baik hawarinya atau sahabat-sahabat Nabi SAW. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, akhrajahu al-Bukhari fi kitabil fadail as-sahabah. Sebaik-baiknya manusia adalah generasi saya, kata Nabi SAW. Jadi secara umum, yang ketiga ikhwan, sahabat-sahabat Nabi, yang pertama mereka adalah orang-orang muhajirin, di mana mereka seluruhnya berhijrah dari Makkah ya ke Madinah, dan mereka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka menggabungkan antara hijrah dengan difa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma atabada dzalika ansar. Kemudian datang setelahnya orang-orang Ansar. Orang-orang terbaik muhajirin itu ada 4. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib.
Saya ingin menegaskan karena sebagian orang ada yang mengatakan bahwasanya mereka ini, 4 orang ini, terutama yang 2 yang di depan, kata orang-orang Syiah dia adalah taghut, atau dia adalah berhalanya umat ini, Abu Bakar dan Umar. Maka ini salah besar. Keempat-empatnya adalah Khilafahur Rasyidin, dan secara ringkas, walaupun sulit untuk berbicara ringkas, Syekh Utsman Humais juga menjelaskan cukup panjang. Fadail wal mazaya Abu Bakar sangat banyak. Tadi sudah sebagian kita sebutkan. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang beliau disebut namanya tersirat dalam Quran, ya kan, idhuma fil ghar, ketika keduanya dalam gua, dan guanya sekarang masih ada di Jabal Thawr, dan gua itu sebagai saksi atau bukti yang nyata bahwa keduanya pernah berada di situ, disebutkan dalam Quran. Kedua, Abu Bakar orang yang dipanggil dari 8 pintu surga bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Abu Bakar adalah orang terbaik yang kata Nabi kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh orang, masih lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar juga ikhwan, orang yang tidak pernah salah dalam fatwa, lam yukhti fil fatwa. Ketika Nabi meninggal, semua orang dalam keadaan takjub, bersedih, sekaligus mereka dalam keadaan ragu apakah Nabi wafat ataukah tidak. Bahkan Umar mengatakan, man qala ana Muhammadan qad mat sadribu unuqahu bihadas saif. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad wafat, saya akan tebas dengan lehernya dengan pedang ini. Abu Bakar menyebutkan tadi, ya, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, dia telah wafat, dan siapa yang menyembah Allah, dia hidup, selalu hidup. Dan Abu Bakar juga, ikhwas sekalian, beliau yang menjadi penyebab 10 orang sahabat yang dijamin surga itu masuk Islam. 6-nya itu masuk Islam gara-gara Abu Bakar. Ringkas cerita, ikhwas sekalian, Abu Bakar ini orang yang terbaik, sifat-sifatnya mirip dengan Nabi, dan Abu Bakar ini orang yang sangat lembut hatinya. Dalam keadaan yang sama, Abu Bakar ini bukanlah orang yang paling banyak ibadahnya. Bahkan beliau kalau tahajud sering witirnya habis Isya. Beda seperti Umar, dia selalu di akhir. Abu Bakar tidak. Dari sini menunjukkan laisa bikathrati ibadatih, seorang itu bukan baik karena terlalu banyak ibadahnya, tapi dia akan dalam keadaan baik karena hati yang dimilikinya. Bukan berarti dengan begitu kita mengatakan, tuh kan kalau gitu nggak usah rajin sholat malam. Bukan begitu, ya. Orang kayak kita rajin sholat malam kayak apapun masih begini modelnya. Apalagi tidak pernah sholat malam. Nah, tadi bukan 6, ya, 5 orang, ya. Saya lupa, 5 orang dari 10 yang masih jamal surga ini, sebabnya adalah Abu Bakar As-Siddiq penyebabnya. Misalnya Utsman, kemudian Zubair, kemudian Talha, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ala kulli hal, Abu Bakar meninggal di usia 63, dan dia meninggalnya bukan karena ditikam dan yang lain, tetapi gelar As-Siddiq itu datang dari Allah Ta'ala. Makanya Nabi pernah naik ke Bukit Uhud, lalu bergoncang di Uhud, gempa kecil. Apa kata Nabi? Usbut Uhud, fa inna ma'alaikum nabiyyun was-siddiq wasyahidan. Diam engkau wahai Uhud, jangan bergetar, jangan bergoncang. Di atas engkau ada Nabi, ada As-Siddiq Abu Bakar, dan ada 2 orang yang syahid, Umar dan Utsman. Maka Umar dan Utsman saling melihat satu dengan yang lain. Ada Nabi SAW, As-Siddiq ternyata Abu Bakar, dan 2 orang yang syahid. Dengan kata lain, berarti saya dan antum meninggalnya akan terbunuh, kan gitu. Kalau model kita mungkin kita takut-takut juga, ya kan. Tapi inilah Umar, dan Umar sahih. Umar meninggal dibunuh karena ditikam, ya. Kemudian Utsman juga dibunuh karena ditikam juga. Cuma bedanya, kalau Umar ditikam pakai sinjar. Dalam beberapa kitab sirah, sinjar itu semacam belati yang bermata 2. Sini ada, sini ada. Saya pernah diterangkan oleh beliau,
Syekh Utsman Khumais. Kemungkinan Allah taala alam, jadi sinjarnya itu yang kesini ada, kesini ada. Bisa juga mungkin semacam belati yang matanya dua, depan belakang semuanya landep, dan ditikam 2 kali dalam salat. Dan dia karena waktu salat subuh itu gelap, dikasih racun, kemudian Umar ditikam dan Umar terjatuh, lambungnya bocor. Kemudian oleh sahabat yang tadi salat ini pakai kain, tetapi Abu Lu'lu ini dia bunuh diri dengan sinjar yang dia tadi baru nikam, dan dia langsung mati di tempat. Jadi dia bunuh diri. Dan kata Ibnu Umar, ra'aitu hadar rajul salasa ayam qabla tu'ina abi saqata min yadihi hada sinjar. Aku melihat 3 hari sebelum bapakku, maksudnya Umar bin Khattab, ditikam, laki-laki ini pisaunya jatuh dari tangannya. Dan Ibnu Umar tidak begitu paham bahwa dengan pisau itulah ayahnya akan ditikam. Dan Umar meninggal 3 hari kemudian setelah ditikam, dan beliau pingsan, tidak bisa bangun kecuali dengarkan azan. Jadi bangunnya kalau azan, dia bangun, kemudian beliau sholat dalam keadaan berbaring, lalu habis sholat pingsan lagi, tidak bangun lagi kecuali dengar azan berikutnya. Keutamaan beliau, ikhwan, beliau Al-Faruq itu di antara yang artinya pembeda yang hak dan yang batil. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau memiliki maziyah bahwa setan lari dari Umar kalau bertemu di satu jalanan. Bukan hanya setan yang takut, bahkan para wanita juga takut. Makanya satu saat Rasulullah di hadapan para wanita, mereka ribut. Jadi ibu-ibu di kalangan sahabiah ini ribut, padahal Nabi ada. Suma ata Umar, kemudian datang Umar bin Khattab, semua ibu-ibu diam. Maka kata Umar, wailakun, celakalah kalian wahai ibu-ibu, maksudnya para sahabat. Nabi ada di antara kalian, kalian ribut, aku datang kalian diam, ya kan? Kata Nabi apa? Setan takut kepada Umar, begitu juga dengan para wanita di kalangan sahabat. Ala kulli hal, Umar dibangunkan rumah oleh Allah di surga. Dalam riwayat tentang Isra dan Mi'raj, Nabi melihat satu kisra atau istana yang sangat megah. Lalu Nabi bertanya, untuk siapakah ini? Ini untuk Umar bin Khattab. Jadi dia salah seorang yang telah dibangunkan rumahnya di surga sebelum beliau wafat. Dan ya sekalian, intinya Umar meninggal karena waktu itu belum ada juga operasi plastik dan yang lain. Jadi dia tidak dioperasi. Luka yang di perutnya cuma ditutup, sedangkan lambung yang bocor, bagaimana cara ngoperasinya di waktu itu? Orang jauh setelah zamannya Umar saja, Zubair atau Urwah bin Zubair, dipotong kaki kirinya, hanya dipotong pakai, diambil dengan pisau dalam keadaan sholat, lalu digergaji tulangnya, dikasih zaitun atau beberapa mungkin tanaman untuk menghentikan darah. Belum ada operasi, belum ada. Makanya di kalangan sahabat, bekas-bekas perang itu jelas nampak di wajah, di tangan. Semua yang kena panah yang di wajah itu kan cuma dicabut saja, maka bolong, ada yang terluka. Makanya Khabbab di punggungnya juga terluka, tidak ada untuk berusaha dihilangkan, tidak bisa. Jadi kalau sekarang kan mungkin operasi plastik, mungkin gimana, dulu tidak ada, dan itu tidak mengapa. Itu sebagai bukti bahwasanya mereka dalam keadaan seperti itu. Adapun Utsman meninggal ditikam tadi oleh 6 orang bersenjata dari Kufah di saat musim haji seperti kayak sekarang. Cuman ini kan baru mau pada berangkat. Ketika musim haji, orang-orang ada di Makkah, sahabat yang di Madinah cuma 700 orang. Lalu datang 6.000 dari Kufah, orang Syiah dan orang-orang Khawarij datang ke Madinah. Sementara sahabat cuma tinggal 700 orang. Musuhnya berapa tadi? 6.000 orang. Apa kata Utsman kepada para sahabat yang ada ketika Ibnu Umar mengatakan, ya Amirul Mu'minin, qul ma syi'tum, ucapkan yang kau inginkan, kalau kami harus melawan mereka, kami akan melawan sampai tidak penghabisan. Intinya begitu. Apa kata Utsman? Katanya, pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian. Intinya
biarkan saya menghadapi sendiri mereka yang 6.000 ini. Akhirnya masuklah 6 orang bersenjata ke rumah Utsman. Dan rumah dulu, rumah khalifah itu enggak kayak rumah pejabat atau ada penjaga banyak, enggak itu. Dari pintu belakang, kemudian Utsman sedang baca Al-Quran, lalu ditikamlah oleh salah seorang mereka, kemudian bertubi-tubi ditikam oleh yang lain, dan beliau meninggal sampai di ayat fasayakfikahumullah. Ini untuk meluruskan sebagian anggapan orang-orang di negeri kita bahwa Utsman meninggal ketika membaca surat Al-Kahfi sampai di ayat wal yatalattaf, sehingga tulisannya merah karena darahnya Utsman. Yang betul tulisan merah itu karena dikasih tinta merah, dan itu sebagian berpendapat itu tengah-tengah Quran. Tapi yang sahih, Utsman meninggal ketika membaca Al-Baqarah fasayakfikahumullah. Ayat tersebut itu ayat terakhir, dan setelah itu beliau menghempaskan napas terakhir dan meninggal sebagai syahid. Umurnya 96. Sebelumnya orang-orang Kufah ini melukai istrinya Utsman yang ada di sebelahnya, dan beliau wafat, dan beliau adalah khalifah yang meninggal di usia yang paling panjang. Adapun Abu Bakar usianya 63, Umar bin Khattab usia 63, Utsman 96, dan Ali di usia 63. Ali juga meninggalnya dibunuh, cuman gak disebut di hadis yang tadi ketika Nabi di atas Uhud. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim karena dia ingin menikahi seorang wanita Khawarij, dan wanita ini memberikan syarat maharnya adalah darahnya Ali. Maka dia cari-cari Ali bin Abi Thalib dan dia bunuh. Jadi 4 orang khalifah ini yang tidak dibunuh cuma Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Baik. Wa minal adillah, di antara dalil, kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamanin nabi. Kami memilih siapa yang terbaik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nukhayyiru Abu Bakrin thumma Umar ibn al-Khattab thumma Utsman ibn Affan. Kami para sahabat adalah, katanya, ini kata Ibnu Umar ya, riwayat Ibnu Umar, kami memilih-milih di antara sahabat siapakah orang yang paling baik, orang yang terbaik di zaman Nabi. Maka mereka menyebutkan Abu Bakar, itu sepakat, lalu Umar sepakat, lalu juga setelah itu Utsman, lalu kemudian setelah itu tidak disebutkan siapa orang setelahnya. Makanya dalam pemilihan khalifah, Rasulullah menunjuk Abu Bakar jadi imam, jadilah Abu Bakar khalifah. Kemudian penggantinya adalah Umar, Umar juga yang ini adalah Abu Bakar. Kemudian setelah itu Utsman, itu dengan musyawarah. Kemudian berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib, dan itu dengan ada pertumpahan darah atau ada khilaf. Dan sebagian menyebutkan Hasan ibnu Ali termasuk khulafaur rasyidin, karena Nabi menyebutkan khilafatun nubuwah salasuna sanah, khilafah nubuwah itu 30 tahun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau sampai Ali masih kurang 6 bulan, maka Hasan ibnu Ali 6 bulan berikutnya, dan beliau menyerahkan kepada Muawiyah, jadilah genap 30 tahun. Wa fi riwayati Abi Dawud, kunna naqulu wa Rasulullah SAW hayyun. Kami berkata, ini dalam riwayat yang lain, dan Rasulullah SAW waktu itu masih hidup. Afdalu ummatin Nabi ba'dahu Abu Bakrin thumma Umaru thumma Utsmanu. Orang terbaik adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Dan Nabi dalam keadaan dia menunjukkan Nabi setuju. Riwayat yang lain, ikhwan, Nabi SAW sedang berada di kebun salah seorang sahabat. Lalu kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan salam. Kemudian sahabat yang menemani Nabi berkata kepada, ya Rasulullah, ada seseorang meminta izin masuk. Kata Nabi, silakan diizinkan. Nabi sedang duduk di pinggir sumur. Ternyata Abu Bakar, apa kata Nabi? Abshir bil jannah, beritahukan dengan surga untuk Abu Bakar. Silakan masuk dan berita gembira untukmu surga. Kemudian yang kedua adalah Umar. Umar pun demikian.
diberitahukan bahwa dia akan masuk surga. Lalu datang yang ketiga Utsman, maka Nabi pun mengizinkan, dan begitulah diantara riwayat yang ada. Nah, kemudian di riwayat yang lain juga bahwasanya fayasma'u dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yunkiru, Nabi mendengarnya dan Nabi tidak mengingkarinya. Dan yang jelas ikhwan, hadis yang sudah sering kita dengar, dan hadis ini menjadi satu akidah bagi kita sekalian, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha binawajid. Kita sekalian, ya, berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, gigitlah dengan gigi geraham, ya, artinya seorang berusaha untuk terus istiqamah. 'Addu 'alaiha binawajid, nawajid adalah gigi geraham yang kalau kita gigit itu yang paling kuat dengan gigi geraham. Nah, disebutkan tentang Hasan putranya Ali, tadi kan khilafah nubuwah 30 tahun. Kata Nabi SAW, inna ibni hadha sayyidun, sesungguhnya anakku ini adalah sayyid, maksudnya anak di sini cucu, karena anak dari anak bisa seorang juga menyebutkan dia anaknya. Makanya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, sebetulnya Al-Utsaimin itu bukan nama beliau. Nama beliau adalah Muhammad. Cuman memang kadang-kadang nama kakek itu yang lebih terkenal. Contoh juga disebut dalam surat Yusuf, abai, kata Nabi Yusuf, wattaba'tu millati abai, aku mengikuti millah, ya, ayah. Maksudnya ayah dia ternyata bukan Yakub. Ayahnya Yakub adalah Nabi Ishak, ayahnya Ishak adalah Ibrahim. Berarti itu bapaknya kakek. Apa namanya? Ya, buyut. Dan kalau bisa dalam ilmu qiyafah ya kawan, kita harus tahu kalau bisa sih nama kakeknya kakek itu minimal tahu. Kalau sekarang antum belum tahu, cari ya. Sampai apa? Sampai kakeknya kakek. Saya kalau ujian anak-anak, tuliskan namanya lengkap sampai nama kakeknya kakek. Banyak yang tidak tahu. Sampai ada satu anak, nama kakek saya tidak tahu juga. Subhanallah. Jadi PR dia, tanyakan nama kakeknya kepada abinya. Ayahnya lupa katanya nama bapaknya. Subhanallah. Ya, walaupun nanti di surga kakek kita, bapaknya kakek, kakeknya kakek, umurnya sama, dan kita akan ketemu dan kita akan tahu, oh ternyata Anda itu adalah kakeknya kakek, maksudnya yang ujungnya sana. Ya, ini dia ikhwan yang saya maksud. Sebagian orang ketika menganggap bahwa cucu Nabi hanyalah Husain, inilah sebuah kesalahan. Dalam akidah Ahlussunnah, kita cinta kepada Al-Hasan ibnu Ali dan juga Husain. Hasan dan Husain bukanlah kembar, tidak. Hasan lebih dulu, beda setahun, kemudian lahirlah Husain. Nah, yang menjadi khalifah Amirul Mukminin itu adalah Hasan ibnu Ali, dan dia menjadi khalifah walaupun hanya 6 bulan saja, dan dia wafat di Madinah, ya, dikuburkan di Baqi. Kalau antum dan saya ke Baqi akan ada kuburan Hasan ibnu Ali. Cuman yang mana kuburannya, itulah yang dirahasiakan, saya pun tidak tahu. Kalau antum menanya penjaganya, dia akan jawab wallahu a'lam. Sementara Husain qutila fi Karbala, dia meninggal dibunuh di Karbala, satu daerah yang terbunuh para sahabat begitu banyak, dan yang membunuhnya orang-orang Syiah yang hari ini begini dan begitu. Tapi intinya begitulah yang terjadi. Husain, ya, beliau dibunuh di Karbala pada bulan Muharram, di tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Tahun berapa? Ini tahun yang jarang tahu. 61 Hijriyah. Nah, ikhwas sekalian, Hasan dan Husain setelah keduanya juga dalam keadaan terbunuh, maka apakah Nabi dalam keadaan abtar?
tak punya keturunan, maka enggak. Jadi walaupun dari Fatimah putrinya Nabi, maka itu masuk kategori keturunan Nabi SAW. Ala kulli hal, akidah Ahlussunnah atau akidah salaf kepada para sahabat tidak pernah mereka menjelek-jelekan, bahkan mereka menjunjung, menghormati, ihtiram kepada mereka. Dan termasuk kepada para sahabat yang dijamin masuk surga. Banyak sahabat yang masuk surga. Contohnya tadi al-mubashshiruna bil jannah, surga semua. Kemudian orang-orang yang berbaiat di bawah pohon Baitur Ridwan, surga semua. Kemudian termasuk juga kalau khulafaur rasyidin jelas tadi ya, orang-orang muhajirin, semua orang muhajirin tidak ada yang murtad, semuanya masuk surga. Pengikut perang Badar 313 orang mendapatkan hadis kursi. Apa kata Allah? If'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Berbuatlah kalian semua kalian, aku sudah ampuni dosa-dosa kalian. Kemudian termasuk juga orang-orang yang masuk atau orang-orang yang ansar tadi ya, orang-orang ansar. Kemudian termasuk juga man aslama ya qabla al-fath, orang yang masuk Islam sebelum Fatu Mekah. Lalu orang yang masuk Islam setelah Fatu Mekah, sampai kemudian orang yang hadir di Haji Wada yang sekitar 24.000 orang, semuanya sahabat Nabi, dan mereka radhiyallahu anhum wa radwan, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah Ta'ala. Cuma masalahnya di baki kuburan sahabat cuma sekitar 10.000 orang. Di manakah sisanya? Sisanya nyebar di mana-mana. Makanya Abu Ayyub Al-Ansari, beliau adalah rumah yang digunakan Nabi waktu di Madinah. Menginapnya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi di lantai 2, di lantai 1. Dan beliau meninggalnya bukan di Madinah. Ya kan? Jadi dari sini sebagai dalil, tidak harus kita lahir di Semarang, meninggal di Semarang. Cuman kalau Nabi memang Nabi menyebutkan walitu, aku lahir di hari Senin, wa mitu, dan aku dimatikan di hari Senin. Kalau kita tidak harus, misalnya antum dan saya lahir di hari misalnya hari Senin, sekarang Sabtu, ya kan? Oh, masih ada Ahad, Senin. Tidak harus, belum tentu hari Senin, belum tentu hari yang lain. Intinya ini dia. Nah, wa minal mubashshirina bil jannah Abu Bakrin fil jannah. Ini sebutan yang disebut Nabi langsung. Abu Bakrin fil jannah, wa Umaru fil jannah, wa Utsmanu fil jannah. Satu-satu, Masya Allah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman fil jannah, wa Aliyun fil jannah, Ali bin Abi Thalib, wa Talhatu fil jannah, Talhah ibnu Ubaidillah di surga, wa Zubair fil jannah, Zubair bin Awam penduduk surga, wa Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf juga di surga, wa Sa'du ibnu Abi Waqqas, Sa'd bin Abi Waqqas juga di surga, yang dia punya ibu mogok makan, ini Sa'd bin Waqqas. wa Sa'id ibnu Zaid, Sa'id bin Zaid juga di surga, dia adalah suaminya Fatimah bintul Khattab yang Umar datang ke rumah dia mau menyiksa keduanya, ternyata kemudian masuk Islam. Kemudian wa Abu Ubaidah ibnu Jarrah, yang ke-10 Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, yang dia memenggal kepala ayahnya di perang Badar. Abu Ubaidah ini, bapaknya Jarrah ini kafir, jadi bisa jadi ayahnya kafir, ayah anaknya muslim, maka di sorga berpisah, ayahnya di neraka, dia di sorga. Makanya penduduk neraka ihwan, mereka ketika mengatakan wanada ahlun nari, maka menyerulah penduduk neraka kepada penduduk sorga. Di antaranya seperti Jarrah kepada Abu Ubaidah, atau kepada Amir anaknya. Minta apa? Minta air atau makanan yang di sorga, maka semua penduduk sorga akan mengatakan innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya bagi orang yang kafir. Ya ikhwan, sebagai penutup, wa min huquqis sahabah, di antara hak sahabat yang harus kita pegang, bahwa pertama mereka berjasa kepada kita sekalian ya. Maka seharusnya kita ini
harus cinta sepenuhnya kepada sahabat. Yang ada heran sekali, ada umat Muhammad SAW yang benci kepada sahabat, padahal Allah dan Rasulnya cinta kepada sahabat. Kan heran. Karena Taimiyah mengatakan sangat mengherankan, ada kaum yang membenci yang Allah cinta. Harusnya Allah cinta, kita pun cinta. Allah benci kepada sesuatu, kita pun benci kepada sesuatu. Jadi poin yang pertama adalah di antara hak sahabat atas umat ini, kita wajib mencintai mereka. Hubbuhum. Kenapa? Ya kan disebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Jadi wajib kita cinta kepada mereka. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? La tasubu ashabi, jangan jelek-jelekkan sahabatku. Jadi kalau kita contoh Ihwan, kita menceritakan kisah Sa'labah, padahal itu ceritanya dusta. Banyak guru-guru TK menceritakan Sa'labah ini adalah sahabat yang dia miskin, minta didoakan Nabi, bahkan minta kepada Nabi harta. Lalu Nabi memberinya, diberikan kambing, kambingnya jadi banyak, sampai akhirnya dia meninggalkan sholat, terlambat sholat, dia diminta zakat tidak mau ngasih. Sa'labah ini bukan itu ceritanya. Sa'labah tidak pernah melakukan. Ini cerita orang yang dibuat-buat. Sa'labah adalah pengikut perang Badar, tidak pernah melakukan yang demikian. Kisahnya atau ceritanya ini cerita yang dibuat-buat. Sama dengan cerita bahwa Umar membunuh anak perempuan. Ini tidak pernah terjadi, ini fitnah. Jadi kalau kita menceritakan yang gini-gini, nanti di akhirat khawatir bertemu dengan Sa'labah, bertemu dengan Umar, nanti kita dipersalahkan. Antum bisa-bisanya cerita tentang saya yang tidak kita lakukan. Apa yang mau kita katakan? Jadi jangan ceritakan cerita dusta. Seperti juga banyak kisah-kisah yang makdzubah, cerita dusta. Kata Nabi, la tasubu ashabi fa walladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku di tangannya, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba, sekiranya kalian bersedekah sebesar gunung Uhud emas, nggak akan bisa menyamai apa? Mudda ahadihim wala nasifah. Walaupun sahabat ini cuman setengah mud saja, itu nggak bisa menyamai apa yang kita lakukan seperti gunung Uhud emas. Gunung Uhud itu panjangnya 7 kilo, lebarnya 7 kilo, dalamnya nggak tahu berapa. Karena gunung, kata sebagian tafsir, yang terlihat itu sepertiganya. Jadi kalau gunung Ungaran kelihatan segitu, 2/3-nya di bawah tanah. Jadi kalau gunung Uhud 7 kilo kali 7 kilo tambah dalam, itu emas semua disedekahkan. Mana ada yang punya emas segitu banyak, ya kan? Yang kedua, ikhwan sekalian, hak sahabat adalah kita mendoakan mereka agar Allah mengampuni kesalahan mereka. Mereka bukan tidak punya salah. Ada sahabat, contoh ya, ada sahabat yang berzina. Ma'iz itu sahabat yang dia berzina kemudian bertaubat. Ada juga wanita dari Bani Ghamidiyah yang dia punya anak, katanya inni hubla minaz zina ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya hamil karena zina. Sahabat, sahabiah itu. Sampai akhirnya dirajam, dan kata Nabi, inna taubata hadhil mar'ah law qusimat ala ahli al-Madinah lakafa. Atau kama qala sallallahu. Wanita ini taubatnya kalau dibagi kepada penduduk Madinah, penduduk Madinah semuanya sahabat, pasti akan cukup. Makanya di antara sahabat juga ada yang minum khamr, ada. Makanya Anas bin Malik menceritakan ketika turun ayat Al-Maidah ayat 90, di antara sahabat ada yang lagi mau minum khamr, maka dia berlari. Alam tasma'u, katanya tidak kalian dengar? Ternyata apa? Dengar yang dimaksud ayat tentang khamr. Maka dibacakan ayatnya, langsung dibuang. Yang lagi mau diminum langsung digali yang di dalam tanah, langsung dihancurkan, gelas-gelasnya sekalian dihancurkan. Kan di ujungnya Allah menyebutkan apa? Fahal antum muntahun, kapan kalian akan berhenti? Maka sahabat menjawab, intahaina ya Rabb, intahaina, sekarang wahai Allah, sekarang kami berhenti. Karena sebelumnya masih kan larangan minum khamar,
ya, tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Sebagian masih mabuk di jam-jam yang aman dari sholat. Habis isya sampai subuh kan panjang, sebelum subuh sudah normal. Masya Allah. Makanya kata mereka intahayna ya Rab. Kemudian ikhwan sekalian yang ketiga, jadi tadi kan yang pertama kan wajib cinta, yang kedua berusaha untuk mendoakan dengan doa rahmat, yang ketiga larangan mencaci sahabat, yang terakhir mencela sahabat ini bisa mencela langsung, bisa mencela tidak langsung. Misalnya ada seorang yang mencela sahabat Nabi, langsung dijelek-jelekan. Misalnya Muawiyah ini begini dan begitu. Dia tidak tahu bahwa Muawiyah ini sahabat yang tiap hari berjihad di jalan Allah. Sahih dia pernah punya salah dan dia istihadnya keliru, tapi dia adalah Muawiyah, Nabi membanggakan. Termasuk juga beberapa sahabat, misalnya contoh Wahsy membunuh Hamzah. Iya, tapi dia sahabat. Sahih dia membunuh Hamzah, tapi dia taubat. Kemudian juga termasuk misalnya saya benci kepada Hindun, istrinya Abu Sufyan, karena dia membelah dada Hamzah. Sahih Hindun yang melakukan, tapi dia sudah taubat. Ada lagi orang mengatakan Ikrimah ini luar biasa jahatnya. Sahih Ikrimah dahulunya jahat ihwan. Begitu dia masuk Islam setelah Fathu Mekah, dia bertaubat. Dan sampai dia akhirnya meninggal dalam keadaan kehausan, dari 3 orang yang kehausan di kalangan sahabat. Jadi mereka ini dahulunya memang ada yang bersikap jelek kepada Nabi, tetapi setelah hidayah datang berubah. Maka kita menghukumi yang akhir. Ibaratnya saya dan antum di sini, mungkin antara kita ada yang dulunya begini dan begitu. Udah, sekarang kita terakhirnya hari ini kita bertaubat dan kita insya Allah dalam keadaan baik. Intinya tidak boleh kita mencela, apalagi menceritakan yang jelek-jelek. Kalau tersebar berita yang jelek tentang sahabat, ihwan, tahan, jangan kita bicarakan. Yang ada adalah apakah layak orang yang sudah diampuni kemudian kita jelek-jelekan. Jadi ini masalahnya di situ. Lebih baik kita ngurusin diri kita. Kita ini belum jelas, ibadahnya belum jelas, nasib kita belum jelas. Kalau urusan aib jelas banyaknya, ya kan? Jadi saya dan antum lebih baik ngurus diri sendiri dan kita perbaiki. Mudah-mudahan Allah yang Maha Rahman mengampuni kita sekalian. Ya, intinya tentang akhlak salafus saleh dan akhlak salaf kepada para sahabat. Semua orang saleh dari zaman Nabi sampai kiamat tak ada yang menjelek-jelekkan sahabat Rasulullah. Kalau ada sebelah kanan kiri kita menjelek-jelekan, berikan nasihat. Sebaiknya antum bertaubat pada Allah, ya kan? Sesungguhnya orang-orang yang di sorga memang itu macam-macam ihwan. Ada yang dulunya begini dan begitu. Tapi apakah kita layak menjelek-jelekan orang yang Allah sudah tetapkan dia penduduk sorga? Ya kan? Jadi intinya itu dari saya, dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang sedikit ini, dan kita awali atau kita tutup lebih awal ya. Nasallahu ta'ala taufiq wa sadad. Naktafi bihadza al-qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.